warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuni Sardilla dengan NIM 242221113. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema definisi Islam. Islam adalah agama yang sempurna dan universal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Islam, mari kita memahami definisi Islam itu sendiri. Islam secara bahasa berarti penyerahan diri atau ketundukan dalam konteks agama. Islam berarti penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ajaran dan perintahnya. Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga merupakan cara hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga mengandung makna kedamaian. Maka dari itu, seorang muslim sejati adalah mereka yang tidak hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga membawa kedamaian bagi lingkungan sekitarnya, baik kepada manusia, hewan, maupun alam. Definisi Islam secara istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Adapun definisi Islam dari beberapa ulama sebagai berikut. Yang pertama, definisi Islam menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mendefinisikan Islam sebagai penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menurutnya, Islam adalah tentang mencapai kesadaran spiritual dan menjalankan kehidupan yang saleh. Yang kedua, definisi Islam menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mendefinisikan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mencakup iman, Islam, dan ihsan. Menurutnya, Islam adalah tentang menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan benar dan mengikuti semua sunnahnya. Baik, yang ketiga, definisi menurut Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi mendefinisikan Islam sebagai agama yang berdasarkan pada keyakinan akan satu Tuhan dan menjalankan syariatnya. Dalam Islam adalah tentang mencapai keseimbangan antara iman, akhlak, dan amal soleh. Adapun komponen utama Islam menurut para ulama, yaitu iman, keyakinan akan satu Tuhan dan ajarannya. Yang kedua, Islam, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ihsan, menjalankan amal soleh dan berbuat baik kepada sesama. Dan adapun membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Islam adalah tentang membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia dengan menjalankan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Islam juga memiliki beberapa karakteristik yang unik dan khas, antara lain tauhid. Islam menekankan pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala bentuk penyembahan selain kepadanya. Rahmatan lil alamin, Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam dan mengajarkan umat manusia untuk hidup dalam kasih sayang dan harmoni dengan sesama makhluk. Syariat. Islam memiliki syariat yang jelas dan terperinci, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga muamalah. Akhlak. Islam menekankan pentingnya memiliki akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, dan sabar. Dalam Islam juga ada beberapa aspek yang sangat penting, antara lain iman. Iman adalah pondasi utama dalam Islam yang mencakup percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar.
Ibadah. Ibadah adalah tindakan yang dilakukan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Muamalah. Muamalah adalah interaksi sosial antara manusia yang mencakup perdagangan, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Hadirin yang terhormat, dengan memahami definisi Islam secara detail, kita dapat memahami bahwa Islam bukanlah agama yang sempit dan kaku, tetapi agama yang luas dan fleksibel, yang dapat menampung segala kebutuhan dan aspirasi manusia. Mari kita berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, hingga kita dapat menjadi muslim yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.